Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Haman, sosok menteri yang berpengaruh bagi Raja Fir'aun. Dalam Al-Quran banyak kisah tentang orang-orang terdahulu. Tidak lain kisah-kisah itu sebagai pelajaran agar manusia tidak ingkar dan agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tokoh orang-orang terdahulu bahkan tertulis secara eksplisit dalam Al-Quran, dan sebagian lainnya dikisahkan secara implisit atau menggunakan simbol-simbol tertentu. Salah satu tokoh masa lalu yang namanya disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran adalah Haman. Siapakah dia? Berikut ulasannya. Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa pernah memiliki seorang wazir, yakni penasihat atau menteri berkedudukan tinggi yang juga penanggung jawab proyek pembangunan Fir'aun. Sebagaimana dijelaskan para mufasir, menteri Fir'aun itu dipanggil Haman. Dia memiliki posisi sangat penting dalam pemerintahan Fir'aun dan menjadi salah satu pilar dalam pemerintahannya. Tentang Haman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkannya secara eksplisit dalam banyak ayat dalam Al-Quran, seperti pada surat Al-Ghafir ayat 23-24 menjelaskan Haman, Fir'aun dan Qarun mendustakan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang penyihir dan pendusta." Haman, Fir'aun dan Qarun merespon dengan sombong atas seruan Nabi Musa yang jelas dengan tanda-tanda dan mukjizatnya. Mereka justru menolak seruan Nabi Musa, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, serta menjelaskan akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 4-6. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Begitupun dalam ayat 8 surat Al-Qasas. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Tugas besar Haman adalah membantu Fir'aun. Dia menjadi mitra Fir'aun dalam membangun ide dan membantu menjalankannya. Haman melaksanakan keinginan Fir'aun yang menentang kebenaran tauhid. Fir'aun meminta Haman untuk membangun sebuah bangunan tinggi agar dia bisa naik melihat Tuhan Nabi Musa, sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Qasas ayat 38. Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." Selain itu juga pada surat Ghafir ayat 36-37. Dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta." Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Hancurnya Fir'aun dan tentaranya termasuk Haman adalah imbalan dari penindasan,
tirani dan kesewenang-wenangan yang mereka lakukan. Itulah kisah Haman, sosok menteri yang berpengaruh bagi Raja Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.